Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Bani Umar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini walaupun hujan lumayan banyak, tapi kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangun, kita berangkat menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Orang yang kuat adalah dia yang mampu melangkahkan kakinya di sholat subuh walaupun dia ada halangan dan rintangan. Insya Allah mudah-mudahan tidak sia-sia kita, bahkan menjadi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal 20. Dan makalah ke-26 saya bacakan kitab Nasuihul Ibad ya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda. Nabi telah bersabda, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yahtajju, akan mengalahkan atau mengadakan hujjah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi arba'ati anfus, dengan 4 jiwa seseorang, jiwa orang. Ada 4 pribadi yang Allah kalahkan dia dengan hujjah, ay ashkhasin, yakni jiwa orang, ala arba'ati ajnasin minan nas, kepada 4 jenis dari manusia. Allah akan mengalahkan atau menyodorkan hujjah itu sehingga orang nanti di hari kiamat tidak bisa berkata-kata. Kalau barang apa kata orang sekarang, speechless. Ay arba'ati ajnasin minan nas, kepada 4 jenis dari manusia. Fayahtaju, maka akan mengalahkan siapa? Allahul Azim, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud, Allah akan mengalahkan alal aghniyai, kepada orang kaya, bi Sulaiman bin Daud, dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Kana yaqula lahum, seperti Allah akan berkata kepada para aghnia tersebut, lima taraktumul ibadah, mengapakah kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghulun, maka berkata para aghnia itu, orang-orang kaya itu, kami sibuk, disibukkan dengan kekayaan, bil amwal wal bil mamlakah, mengatur kerajaannya, mengatur kekayaannya, sehingga sibuk. Dari kesibukan itu sehingga tidak sempat untuk beribadah kepada Allah. Ngitung duit aja sampai malam, saking kayanya. Ngitung duit sampai malam, ngitung jabatan, udah pokoknya. Qala Allahu lahum, Allah berkata kepada mereka, fa ayya mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman, maka kerajaan manakah yang lebih besar dari kerajaan Nabi Sulaiman? Wa ayyu malin aktsaru min malihi wa hum lam yatruk al-ibadah, dan manakah harta yang lebih banyak daripada hartanya Sulaiman? Wa huwa lam yatruk, dan dia Nabi Sulaiman tidak meninggalkan al-ibadah, ibadah. Jadi yang pertama, kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang kaya, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau ibadah? Jawaban orang tersebut, karena saya hartanya banyak, karena saya kerajaannya besar, kekuasaannya luas, sehingga saya tidak sempat untuk ibadah kepada Allah. Nah, Allah nyodorin, saya punya hamba namanya Sulaiman bin Daud, hujjah Allah kepada dia.
raja mana di dunia ini yang masih manusia ya, raja mana di dunia ini yang kerajaannya melebihi Nabi Sulaiman? Kalau kau sibuk dengan mamlakahmu, sibuk dengan kerajaanmu, sibuk dengan perusahaanmu, maka siapa yang bisa melebihi Sulaiman di dunia ini? Jika kau mengatakan kau tidak ibadah karena sibuk dengan hartamu, saya tanya sama kamu, kata Allah, siapa di dunia ini yang lebih kaya daripada Sulaiman? Tunjukkan. Nabi Sulaiman punya kekuasaan yang begitu luas, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Ini kita bicara manusia ya, Allah sedang berhujah nih. Nabi Sulaiman punya kekayaan yang begitu banyak, tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Manusia itu nggak ada, tapi dia tetap tidak meninggalkan ibadah kepadaku, kata Allah. Orang kaya yang beralasan saja, Pak, itu ibaratnya dicemes sama Allah. Orang kaya nggak mau ibadah, itu ada alasannya. Apalagi setengah kaya. Ada orang setengah kaya sibuk ngurusin duit, gara-gara sibuk ngurusin duit dia kagak sholat. Aduh, ada orang setengah, ya ilah, pejabatnya RT RW lagi, ya Allah, kenapa kamu nggak mau ibadah, sibuk ngurusin rakyat, ngurusin masyarakat? Emang kamu jabatannya apa? RW. Ya Allah, itu jawaban nama Allah. Kerajaan yang mana di dunia yang bisa melebihi kerajaannya Sulaiman? Kekuasaannya luar biasa. Bukan sekedar manusia, jin saja dikuasai oleh Nabi Sulaiman, binatang dikuasai sama Nabi Sulaiman. Maka luar biasa hujah Allah, speechless. Orang tersebut tidak bisa berkata-kata, ya Allah. Tapi nanti di hari akhir, di hari kiamat, jadi apa namanya, ketika pertanyaan itu ada nanti di hari kiamat. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal 'abid bi Yusuf, dan Allah mengalahkan 'alal 'abid kepada hamba-hamba, pelayan-pelayan, bawahan-bawahan, bi Yusuf, dengan Nabi Yusuf. Ka'ayyakula, seperti akan mengatakan lahum, kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu tidak mau ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mashghulun bihidmati sadatina, maka jika mereka mengatakan kami sibuk melayani pimpinan kami sibuk melayani majikan kami sibuk ngurusin pekerjaan karena target daripada bos kami. Kan orang kerja di perusahaan kadang-kadang banyak targetnya kan. Qala Allah Ta'ala lahum 'abdi Yusuf, maka berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, abdi, hambaku Yusuf, Nabi Yusuf, tahta azizi Misra, di bawah kekuasaan seorang aziz di Mesir, wa mraatihi, dan istrinya, wa huwa lam yatsruk, istrinya aziz tadi. Jadi Nabi Yusuf juga jadi budak, jadi pelayan seorang pemimpin, dan istrinya pemimpin tersebut. Wa huwa lam yatsrukul ibadah, wa huwa lam yatsrukil ibadah, dan dia Nabi Yusuf tidak meninggalkan ibadah. Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah beralasan sibuk
karena tuntutan pekerjaan, karena sibuk mengejar target daripada perusahaan, karena sibuk target daripada yang diwajibkan kepada mereka, perintah-perintah dari majikannya, maka hujjah Allah kalahkan mereka dengan menyodorkan hambaku, kata Allah, Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf jadi budak dari kecil tuh, ketika dibeli sama seorang Aziz dan istrinya, diurus dari kecil, ya, dibeli tuh dijadiin budak sampai kemudian dewasa, sampai terjadilah tragedi antara Nabi Yusuf dan Zulaikha, ya. Nah, di situ tidak ada lagi alasan bagi orang yang karena pekerjaannya, karena perdagangannya, karena kesibukannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai bawahan, meninggalkan ibadah. Tidak ada alasan nanti di akhirat. Sekarang bisa kita beralasan kepada orang, saya nggak bisa ibadah, nggak sholat karena, mohon maaf, kadang-kadang sholat Jumat tuh, ya kan, sholat Jumat ditinggal, ya sholat rata-rata. Supir, jadi supirnya, mohon maaf, majikannya nggak mau sholat, dianya pengen sholat, ribet itu. Makanya cari kerjaan yang kira-kira bisa mudah. Banyak kok Allah kasih rezeki buat kita itu di mana saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi Ayyub, dan akan mengalahkan, ya, hujjah Allah Ta'ala 'alal marda kepada orang-orang yang sakit bi Ayyub alaihissalam, dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Ka'an yaqulallahu lahum, seperti akan bertanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka berkata, nahnu marda, kami orang yang sedang sakit ya Allah, kami pilek, kami meriang, kami batuk, kami puyeng. Sakit dia ungkapkan itu kepada Allah. Seandainya dia mengatakan dia meninggalkan ibadah karena sakit, maka qala Allah Ta'ala lahum abdi Ayyub marda, Allah berkata kepada mereka, hambaku Ayub, dia mengalami sakit, mardon syadidan, dengan sakit yang sangat parah, wa huwa lam yatsrukil ibadah, dan dia Ayub alaihissalam tidak meninggalkan ibadah. Kadang-kadang kita cuma pilek, kadang-kadang meriang dikit, mohon maaf, apalagi sholat itu dalam keadaan apa saja, mau tidak mau harus dilaksanakan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, itu diantara hujjah Allah bagi mereka orang-orang yang sakit. Kenapa mereka meninggalkan ibadah? Ketika mereka mengatakan atau beralasan karena sakit ya Allah, Allah menyodorkan hambaku yang bernama Ayub, belasan tahun dia sakit. Sakitnya bukan sembarang sakit, bukan kaleng-kaleng sakitnya, belasan tahun sampai habis badannya, tapi tetap ibadah. Bahkan Nabi Ayub diuji oleh Allah bukan sekedar sakit, yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya punya istri lebih dari satu, istrinya tinggal satu, karena miskin jadi pada kabur. Iya, begitu emang dari dulu rumus dunia mah.
Dan memang satu-satunya yang menemani Nabi Ayub adalah Ibu Rahmah, ya kan? Dengan kasih sayang, namanya juga Rahmah, luar biasa. Itulah orang beriman. Nabi Ayub membuktikan keimanannya tidak tergoyahkan walaupun kondisi menguji menderanya. Dalam Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka yang mengatakan amanna, kami beriman, ini bapak bilang nih, ya Allah saya beriman gitu kan, itu bakalan diuji oleh Allah. Allah nggak akan membiarkan kita, Pak. Allah tidak akan membiarkan kita cuman mengatakan beriman tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji. Ada keimanan itu diuji dengan harta, diuji dengan sakit, diuji dengan jabatan, diuji dengan keadaan dan lain sebagainya. Ini kira-kira masih istiqomah enggak nih gitu ketika saya uji begini? Dan itu pasti orang beriman pasti diuji. Maka jangan bilang ini ujian gak berhenti ya gitu, gak bakalan berhenti, kagak bakalan berhenti. Sunan Kalijaga pernah mengatakan, praune onon dureng segoro lirumpamane ngangge layar putih. Orang hidup itu praune onon dureng segoro, ibarat kapal perahu di atas lautan. Dia pakai layar. Kalau zaman dulu perahu pakai layar. Layar itu akan tetap terkembang apabila ikatannya kencang. Kalau ikatannya ngampleh, itu yang namanya layar tuh glebek-glebeknya nggak bisa menahan angin, sehingga tidak bisa diarahkan kapal itu. Ketika pakai layar, ikatannya kencang, ombak, yang namanya lautan pasti ada ombak, ada kecil, ada sedang, tempo-tempo badai. Itu hidup tuh kayak gitu. Kadang-kadang ujian alon-alon, ya Allah, pelan-pelan, santai ini, ujian hilang motor, ya Allah. Mudah-mudahan yang hilang motor diganti dengan yang lebih baik, amin. Iya, Ustaz Sarullah sama Pak Nur Saidin ya, pada hilang semua motornya. Kok pada ngikutin ustadznya ini? Ya, mudah-mudahan cukup sekali ya. Saya udah 3 kali masalahnya. Ya, udah 3 kali saya hilang motor. Nah, itulah hidup. Orang beriman apalagi pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita beriman, ini ujian nih. Ini ujian nih dari Allah. Ayo lewat. Ujian ini lewat. Lewat, alhamdulillah. Naik tingkat, diuji lagi sama Allah. Ini rada mending nih ujiannya, rada kalau ombak mau rada sedang nih gitu, perlu pegangan. Nah, diikat tuh talinya tuh, urwatul wusqa lang fisomalaha, diikat tuh biar layarnya terkembang, kencang talinya, bisa kedorong angin, melajulah kita. Hubungan kita sama Allah kudu kencang. Hubungan kita sama Allah kudu kencang. Tali kita, ikatan kita dengan Allah. Makanya apa-apa juga, Pak, taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat untuk mendekatkan diri, ngaji untuk mendekatkan diri. Semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lo makna lillahi ta'ala itu maksudnya begitu. Kita bekerja
ya ayyuhal insanu innaka kadhihun ila rabbika kadhan famulaki, untuk ketemu Allah. Kerja nih, kerja untuk ketemu Allah. Ada Allah dalam pekerjaan kita. Duduk untuk mendekatkan diri, itikaf untuk mendekatkan diri, zikir untuk mendekatkan diri. Semuanya yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat semakin kuat, kencang tali kita kepada Allah, semakin mudah untuk dilaju. Seperti halnya perahu tadi, kedorong dia oleh angin, melaju dia dengan kencang, sehingga sampailah tujuan kita dengan selamat. Lah kan tujuan kita kan mau ke akhirat nih ya, melewati proses hidup. Hidup itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 doang. Ada yang lebih dari 70 ya dikit lah gitu kan. 80, 90 itu juga dengan repotin, ya kan? Udah melaju kita sampai titik di mana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu ibadah sampai mati, udah sampai mati, ibadah sampai mati. Termasuk ujian adalah ibadah. Menghadapi ujian itu ibadah. Sabar ngadepin ujian ibadah. Sampai kapan katanya? Sampai mati. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Salat sampai mati, ya kan? Zakat sampai mati, puasa sampai mati kalau sanggup, ya. Kalau uzur ya ada alasan syar'i boleh. Sedekah sampai mati, ngaji sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Semua sampai mati. Mati selesai kita intiqal, pindah alam kita dari dunia ke barzah. Disitulah apakah kita termasuk orang-orang yang nanti ditanya oleh Allah seperti itu dan jawabannya seperti itu. Nah itu. Lalu selanjutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala wa yahtajullahu ta'ala alal fuqara bi Isa alaihissalam. Allah berhujjah kepada orang-orang fakir dengan Nabi Isa alaihissalam. Ka'an yaqul Allah ta'ala lahum lima taraktumul ibadah, seperti akan ditanya kepada mereka orang-orang fakir, kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka mengatakan nahnu masyghulun, kami sibuk bimasyaqqatil faqri, menyandang apa? Kefakiran, payah, sengsara. Ya Allah, kami ini fakir, kami ini payah, kami ini sengsara ya Allah. Qala Allahu lahum, maka berfirman Allah kepada orang-orang fakir tersebut, abdi, hambaku Isa afqaru, ialah orang yang paling fakir man fil ardi wa huwa lam yamlik syai'an. Orang yang paling fakir sedunia tuh di muka bumi itu, orang yang paling fakir itu Isa. Wa huwa, dan Nabi Isa lam yamlik syai'an minad dunya, tidak ngeluh dari hal yang sedikitnya hartanya, harta dunia itu. Tidak mempunyai dia harta sedikit pun. Falaisa lahu, maka ia tidak pernah falaisa lahu baitu wala malun, enggak punya rumah, enggak punya harta, wala zaujatun, enggak punya istri, wa huwa lam yatrukil ibadah, dan dia Isa
tidak meninggalkan ibadah. Jadi kalau ada orang miskin, nanti di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau sholat, kenapa tidak mau ibadah? Ya Allah, saya tuh miskin, saya tuh fakir, saya tuh payah. Allah berhujjah kepada mereka, hambaku Isa, orang yang paling miskin di muka bumi, dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya istri, wa huwa lam yatrukil ibadah, dan Isa tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa bayangin, Pak, ketika kita merasa menjadi orang miskin, kita ingat, ya Allah, iya Nabi Isa, bayangkan Nabi Isa, dia itu tidak punya apa-apa, rumah aja nggak punya, kita masih punya rumah, alhamdulillah. Nggak punya, saya Ustaz punyanya kontrakan, alhamdulillah masih tinggal. Lalu Nabi Isa tinggalnya di gua, kadang-kadang di mana, kadang-kadang di mana. Tuh, makanannya sedikasihnya orang, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Anda mengaku orang miskin, itu nggak ada bandingan, belum seberapa kalau dibandingkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apalagi timbang meninggalkan ibadah karena miskin, lalu kemudian apa? Pengen punya sesuatu yang sifatnya bukan primer, sifatnya hiasan, dia tinggalin ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari 4 hujjah ini, Pak, bisa kita ambil kesimpulan bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, berapapun banyak atau sedikitnya harta kita, problem apapun yang dihadapi oleh kita hari ini tidak akan bisa menjadi alasan untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada alasan. Ayo, kita mau alasan apa? Ya Allah, saya tidak sholat ya Allah karena ngantri gas. Timbang ngantri gas kagak sholat. Alhamdulillah sekarang nggak ngantri lagi. Ya. Ya Allah, saya saya lupa ibadah, sibuk ya Allah. Sibuk apa? Sibuk jadi calo tanah. Mondar mandir ke sana kemari jadi calo tanah, lupa sholat. Jangan sampai begitu. Wal maqalatus sabi'atu wal 'ashrun, dan maqalah ke-27 an Sa'ad bin Hilal rahimahullahu, innal 'abda idza aznaba, sesungguhnya seseorang hamba apabila telah berdosa, aisara za zambin, yakni sesudah jadi ia berbuat dosa, dia punya dosa nih, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, ay an'ama, yakni maka memberi nikmat Allah alaihi bi'arba'i kepadanya dengan 4 khisalin, tingkah laku atau perkara, la yahjubu anhur rizqa. Yang pertama adalah tidak menghalangi Allah dari hamba itu memberi rizkinya. Itu yang pertama. Aila yamna'u, yakni tidak menahan kepadanya minar rizki, dari rizki. Jadi kata Sa'ad bin Hilal, sesungguhnya hamba Allah itu ketika dia sudah punya dosa, Allah ngasih 4 nikmat kepadanya. Punya dosa dikasih 4 nikmat. 1 adalah nikmat tidak dihalangi rizkinya walaupun dia punya dosa. Kira-kira ada nggak orang yang punya dosa tidak makan gara-gara berbuat dosa? Tetap Allah kasih makan kan? Tetap Allah kasih makan karena hamba Allah nggak nahan. Banyak orang kerja tetap makan, tapi problemnya adalah
dengan dia berbuat dosa tersebut, ya, akhirnya rizkinya itu yang menyebabkan tidak barokah. Karena barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dikasih rizki harusnya tambah baik. Tapi ini kehebatan Allah, kemurahan Allah. Orang dosa aja dikasih makan. Coba kalau kita dosa nggak dikasih makan, wah udah mati semua, udah langsung kelaparan semua. Itu salah satu kebaikan Allah. Maksudnya kenikmatan Allah yang didapat oleh seorang pendosa. Wala yahjubu anhu sihhah, dan tidak menghalangi Allah dari hambanya memiliki kesehatan badan. Coba kita punya dosa sakit, kita punya dosa sakit, sehat-sehat aja, dikasih tuh sama Allah, dikasih kesempatan biar dia mikir tuh sehat itu dari Allah dan dia bertobat akan dosanya. Allah nggak ngalangi, tetap dikasih kesehatan. Ini diantara kenikmatan orang yang masih punya dosa, tetap Allah kasih kesehatan. Malah kadang-kadang sebaliknya tuh, ya, orang yang rajin ibadah sakit, bebengek gitu kan. Ada yang begitu. Giliran pendosa sehat, badannya keker, makannya enak, gitu kan. Tapi ingat, dalam bab lain orang yang seperti itu sedang diambulin sama Allah. Namanya istidraj. Hati-hati makanya. Aila yamna'u min sihatil badan. Jadi Allah itu tidak menahan dari kesehatan badan si pendosa tersebut. Ya. Wala yuzhiru alaihi dzambi. Yang ketiga nikmat bagi pendosa adalah Allah tidak memperlihatkan kepadanya dosanya itu, masih aja ditutupin sama Allah. Hebat ya Allah ya, keren banget. Kita dosa ditutupin sama Allah. Makanya kan Allah itu maha menutupi aib, maha menutupi dosa manusia. Kadang-kadang manusianya yang buka sendiri, pelakunya buka sendiri. Oh, saya mau udah khatam begitu, katanya begitu. Judi udah, mabok udah, wadon udah, apa yang bunuh udah. Dia ngomong sendiri, padahal Allah udah tutupin tuh. Makanya jangan itu dikira itu bagus kali. Enggak. Ngaku dosa jangan mau manusia. Ngaku dosanya ntar aja malam-malam, habis sholat tahajud, habis sholat tobat. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Disebutin tuh dosa-dosa. Ingat tuh, walaupun gak disebutin juga Allah tahu kita udah dosa apa aja dari kecil sampai besar. Dosa kecil, dosa besar Allah tahu semua. Tapi kita ingat kembali tuh, ya nggak usah kenceng-kenceng, takut tetangga kalau lagi doa, ya Allah saya udah pernah mabok, ya Allah saya udah pernah judi, ya Allah saya udah pernah begini. Jangan kenceng-kenceng, di hati aja. Allah tahu kok dosa kita. Apalagi sama manusia jangan. Ini Allah nih, ya Allah, wala yuzhiru alaihi dzamba bal yastaruh. Yakni Allah menutupi dosa-dosanya. Pendosa itu ditutupi, aibnya tuh tutupi. Mohon maaf ya. Ini kita jamaah yang sering ngaji. Saya tanya nih, kita punya dosa gak? Banyak. Ustadz punya dosa gak? Banyak. Kiai punya dosa? Punya. Habib punya dosa? Punya. Tapi Allah tutupin tuh. Tutupin. Masya Allah. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan buka aib orang. Jangan buka aib orang. Ya. Dan kita jangan merasa kita tidak punya dosa. Kita pasti punya dosa. Masya Allah. Itu diantara kenikmatan yang diberikan oleh pendosa. Dia ditutupin dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk terus berbuat dosa, tapi untuk dia berpikir, stop berbuat dosa, tobat, minta ampun kepada Allah.
Ibarat kata, kamu udah saya tutupin nih dosanya, kata Allah gitu. Kamu tobat deh, gitu kan. Udah saya tutupin, udah kamu tobat aja. Masya Allah. Pak, kita mohon maaf, kita punya dosa yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan kita punya dosa yang kita sendiri tidak sadar kita sudah berbuat dosa dengan itu. Namanya dosa nggak sengaja, iya kan? Ngomong asal ceplok, ngerti asal ceplok? Asal ngomong nyakitin orang. Wong cemberut aja nggak boleh kok, ya kan? Cemberut saja nggak boleh. Nah itu. Wala yu'aqibu ajilan. Yang keempat, nikmat pendosa itu yang diberikan oleh pendosa itu dan tidak menyiksa Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan segera, ai fis sa'ah, yakni pada saat al-hadirati, bal yumhiluhu wala yuhmiluh, yang hadir kontan tetapi memberikan kesempatan, ya, memberikan tempo kepada orang tersebut dan tidak menegurkan kepadanya. Wa hukiya anna Adam alaihissalam qala innallaha a'ta ummata Muhammad arba'u karomatin ma'a'taniha. Belum. Jadi orang yang berbuat dosa tidak dikasih kontan sama Allah siksanya. Orang berbuat dosa langsung dihajar sama Allah, enggak, masih dikasih kesempatan, masih dikasih tangguh, masih dikasih waktu untuk dia bisa bertobat kepada Allah, menyadari kesalahannya. Coba bayangkan kalau Allah, kita dosa langsung dihajar, dosa langsung dihajar. Ini hebatnya bagian dari karomat atau kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan. Ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makani fayaqbalu taubatuhum. Kata Nabi Adam nih, ya, kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan 4 perkara. Pertama, perihal dosa, dia bertobat. Nabi Adam bertobat, itu dikabulkan tobatnya, diterima tobatnya di Mekah. Waktu jalan dari India nih, kan beliau diturunkan di India, tobat menyusuri jalan, gak diterima-terima. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berderai air mata, berjalan kaki dari India, belum diterima-terima tobatnya. Sampai di Mekah baru diterima tobatnya. Padahal tobatnya benar-benar luar biasa. Nangisnya senangis-nangisnya, menyesalnya semenyesal-menyesalnya. Tapi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, ketika dia punya dosa, dia bertobat di mana saja, Allah terima tobatnya. Dia bertobat di Mekah, Allah terima. Dia bertobat di Madinah, Allah terima. Dia bertobat di Jakarta, Allah terima tobatnya. Dia bertobat di Perigi, Allah terima tobatnya. Dia bertobat di Cirebon, Allah terima. Di mana? Di masjid tobat, diterima. Di rumah tobat, diterima.
itu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam tuh begitu. Wasani, yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbasuhum wasalis fayalbasuhum. Kata Nabi Adam nih, kata Nabi Adam, saya katanya, pakaiannya ada bagus di surga, saya berpakaian, tapi ketika saya berbuat salah ditelanjangi sama Allah, pakaian saya dilepas di surga, turun, akhirnya itu pakai daun di bumi tuh berbuat salahnya ketika berpakaian, tapi ketika dihukum ketika dibiarkan tidak berpakaian. Tapi umat Nabi Muhammad salahnya, berbuat dosanya, dia tidak berpakaian. Kan banyak tuh orang berbuat dosa ketika dia tidak berpakaian, itu umat Nabi Muhammad. Tapi tetap saja fayal basuhum, ya, Allah tetap memberikan pakaian kepadanya. Masya Allah. Itulah kadang-kadang kalau kita mikir, ya Allah, kadang-kadang pakaian mau udah kayak apa tahu. Kadang-kadang dengan pakaian takwa, dengan pakaian yang kayak orang suci, tapi Masya Allah kelakuan tidak menunjukkan. Kadang-kadang seperti itu. Maka ya Allah, lindungi ya Allah kami dari perbuatan maksiat. Wasalisatu lamma asaitu furriqa baini wa baina imraati. Yang ketiga, lamma asaitu, ketika aku maksiat, kata Nabi Adam, furriqa baini wa baina imraati, aku dipisah dengan perempuanku. Nabi Adam di India, Ibu Hawa di Jeddah. Makanya namanya Jeddah tuh jaddatun, artinya nenek, neneknya kita. Aku berbuat salah, bermaksiat kepada Allah. Apa sih maksiatnya Nabi Adam tuh? Cuman makan buah khuldi, dipisah sama istrinya. Kata Nabi Adam, wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'sunallaha wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Umat Nabi Muhammad berdosa tapi nggak dipisah sama bininya, masih dikasih kesempatan, masih dikasih istri. Tapi Nabi Adam berbuat salah sama Allah, yang walaupun kesalahannya itu adalah kesalahan yang sudah menjadi takdirnya, maka dipisah beliau bersama Ibu Hawa. Nah kita ibarat kata dosa berkali-kali tetap aja nggak dipisah oleh Allah dengan istri kita. Itulah diantara kemuliaan umat Nabi Muhammad. Warrabi'atu anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku berbuat maksiat di surga, kata Nabi Adam, lalu kemudian aku dikeluarkan dari surga. Berbuat maksiat di surga, dikeluarkan dari surga. Wa ummatu Muhammadin, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'sunallaha ta'ala kharijal jannah
mereka melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala di luar surga, fayudkhiluhum fiha idza tabu, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Lah aku berbuat dosa di surga, aku dikeluarin. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa di luar surga, dimasukin ke dalam surga kalau dia tobat. Kita dosa banyak banget, tapi ketika tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tobat kita, banyak istighfar kita, merenung kita, ya Allah saya banyak dosa, ya sudah, kamu saya terima tobatnya, kata Allah, kamu bersih, kamu tinggal berbuat baik, masuk kamu ke dalam surga. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung enggak? Bahagia enggak menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bismillah. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya Allah. Terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari selamanya. Allahumma ya Allah, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami disengaja ataupun yang terpaksa. Ampuni dosa kami yang lalu, sekarang yang akan datang ya Allah. Irhamna ya Allah wali walidina birahmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallimna wali walidina bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na wali walidina bi ahbabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya karim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.